supaya kita makin sehat ya. Di belakang saya lagi ada ambulans nih, kita minggir dulu, kasih jalan dia. Oke, habis itu kita masuk, kita ikutin dia. Nah, saya ini lagi dalam perjalanan ya, menuju tol dulu, tujuannya ke Rempoa. Jadi saya pikir ini perjalanan macet nih, 1 jam ya. Jadi sambil driving dalam perjalanan ke sana, saya mau cerita nih. Jadi saya ketemu teman saya ini, Pak Sigit ini, juga berkaitan dengan judulnya ini ya. Jadi bagaimana mendapatkan visa setelah new normal ya. Nah, yang waktu Oktober tahun lalu itu saya sempat pergi ke Latvia. Nah, itu dia syaratnya itu nggak terlalu ribet. Kenapa? Karena waktu itu kita yang pertama ada dari sponsor dari perusahaan yang support ya. Terus yang kedua sudah dapat surat dari pemerintah Latvia karena kita membawa saya mengawal salah satu warganya yang sakit di kapal untuk pulang ke negaranya, kota Riga tepatnya ya, ibu kotanya Latvia. Nah, yang sekarang ini awal mula ceritanya itu ada teman saya di Marseille, tulisannya Marseilles, cuman kalau orang sana bilangnya Marseille ya. Nah, begitu dia spellingnya ya. Nah, jadi kita ada grup WhatsApp. Dia bilang, dia kirim promosinya, ada international Camel Trophy International Meeting di Portugal gitu. Jadi dia tanya di dalam grup itu, ada nggak yang mau jadi navigator saya, katanya. Anyone who wants to be my navigator from Marseille? We drive from Marseille katanya kan. Nah, jadi di Marseille ke Idanha Portugal itu jaraknya 1.500 kilometer. Nah, jadi saya waktu itu berpikir, wah ini seru nih ya, setelah sekian tahun ya, 2 tahun lah ya, 2020, 2021, sekarang 2022, jalan 3 tahun baru ada kegiatan gitu kan, menantang sekali kan. Jadi saya pikir, wah ini bisa dipertimbangkan untuk ikut gitu kan. Akhirnya saya pikir keputusannya ya ikut aja deh. Nah, kemudian saya mulai siapin dokumennya ya. Nah, ternyata dokumennya yang biasa itu sih normal-normal aja ya, cuman ada tambahannya beberapa ya. Nah, kalau misalnya paspor minimal 6 bulan terakhir baru habis gitu, itu harus. Terus pas foto gitu ya, nanti latar belakangnya tergantung dari negara yang mau kita masukin gitu ya. Misalnya kalau Schengen dia mintanya yang putih gitu kan, negara-negara Eropa. Nah, kemudian bentar ya. Kemudian ada surat sponsor segala, ada fotokopi KK, itu seperti biasa lah ya, fotokopi KTP, kartu keluarga, akte lahir, anak kalau anaknya ikut ya. Nah, bookingan tiket segala itu biasa. Nah, ada yang khusus itu adalah vaksin ya. Jadi sertifikat vaksin itu harus ada. Nah, ternyata di
Lindungi itu kita bisa print sertifikat vaksinnya, baik yang versi Indonesia maupun versi WHO. Ya, jadi kalau di WHO itu dia digabung. Kalau yang versi Peduli Lindungi dia masing-masing. Jadi kita suntik 3 kali, dia kasih 3 sertifikat. Kalau yang di WHO dia kasih 3 kali suntik, dia kasih 1 sertifikat, tapi dia identifikasi yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Nah, yang diterima itu cuma selain Sinovac. Jadi AstraZeneca, Johnson & Johnson, kemudian Moderna, terus Pfizer, nah itu yang diterima. Ya, jadi Sinovac itu nggak ada di daftar itu. Nah, itu yang utama ya, yang membedakan. Kemudian apa lagi? Sertifikat vaksin, terus travel insurance ini yang beda. Travel insurance itu dulu juga harus ya, tapi sekarang ada tambahannya. Travel insurance itu minimal harus mengcover COVID, tambahannya itu. Jadi mau nggak mau kita harus pilih yang tambahannya COVID. Nah, saya pikir waktu itu ini bakal mahal gitu, tapi ternyata enggak. Ya, kurang lebih itu 3 mingguan itu 1 jutaan gitu ya. Jadi ada banyak pilihan. Jadi kalau kita ngurus visanya ini pakai travel, kita coba tanya ke mereka ya, sekalian sama travel itunya, travel insurance-nya berapa, kira-kira kena berapa gitu. Nah, itu bisa ya, tapi kisarannya begitu, 800 sampai 1 jutaan itu worldwide. Kita mau ambil Schengen atau Amerika, dia bisa cover. Jadi modelnya yang begitu. Nah, oke, terus tiket seperti biasa ya, kemudian surat undangan bisnis itu juga biasa. Nah, untuk apa ini? Untuk sertifikat vaksin, dia harus mencantumkan namanya, nama orangnya, jenis vaksinnya, tanggal dan dosis vaksinnya berapa, negara penerbitnya, organisasi penerbit. Ya, jadi yang diterima tadi yang 4 itu. Nah, kebetulan saingan countries-nya ini perlu dia mengumpul 25 negara ya. Jadi salah satu negara itu kita masuk, kita bisa pakai visanya Schengen. Nah, jadi prosesnya berjalan. Saya kumpulin dokumen-dokumen, kemudian saya coba sharing ke beberapa teman ya. Jadi ada beberapa yang mau ikut, tapi begitu ngelihat jadwalnya itu minggu terakhir April, mereka bilang, waduh, ini kepotong sama puasa gitu ya, jadi agak repot ya. Nah, kemudian lagi, nah ini detik-detik terakhir lah ini, kira-kira akhir Maret gitu, teman saya udah masukin data saya, udah komplit semuanya, kemudian dapat undangan resmi dari, jadi Camel Trophy International Meeting ini panitianya tahun ini itu Camel Trophy Club of Portugal. Nah, mereka kasih undangan resmi udah ke saya. Nah, saya share
misalnya boleh katanya. Saya bilang ya boleh, saya juga bukan member, saya bilang bukan anggota kan. Nah akhirnya coba saya tanya teman saya yang di Marseille, Bernard, dia bilang it's okay katanya, kita mau nyetir Disco 1 katanya. Jadi dia punya Discovery tahun 98 yang Camel Trophy. Jadi meeting itu adalah gathering mereka-mereka yang punya Land Rover Camel yang pernah dipakai untuk Camel Trophy atau mereka yang pernah ikut sebagai pesertanya. Nah begitu dia bilang oke, nah udah kan kita mulai deh susun semua dokumen apa segala macam. Pasti jadi semangat, dan yang lebih menarik dan lucu ya, Pak Sigitnya duluan dapat appointment untuk untuk masukin dokumennya ke Embassy of Schengen ya. Jadi nah sekarang ini hari ini visanya sudah done gitu, sudah keluar gitu visa papernya. Nah jadi kita mau ngomongin itu sekarang di ini ya, di Rempoa. Nah jadi sementara saya masukinnya itu kalau nggak salah akhir bulan ya, Maret itu, akhir bulan Maret. Nah saya dapat appointment itu tanggal 12 kemarin ini. Nah hari ini harusnya hari ini kita tinggal melihat konfirmasi. Nah yang saya ragu itu katanya kan paling cepat itu 7 sampai 10 hari. Berarti kan kalau apa namanya, kalau kita hitung dari tanggal 12 kan jatuhnya tanggal 19 ya. Sementara waktu itu kan sudah harus booking tiket kan untuk dilampirkan ke dalam dokumen kan. Nah tiket itu tanggalnya 17, walaupun memang bisa di reschedule ya. Nah gitu. Jadi ngeri-ngeri sedap juga gitu. Nah saya yang ngeri-ngeri sedap malah Pak Sigit yang udah dapat visanya. Nah jadi nanti kita ketemu, yang mau kita bicarakan itu salah satunya rencana perjalanan, mau berangkatnya dari sini dan